Shalom saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Jonathan Dwi Putra yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Harapan Indah Bekasi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dalam keadaan sehat, kami bisa melakukan aktivitas kami, dan kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyapa setiap kami sehingga kehidupan kami boleh terus semakin memuliakan nama-Mu. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema perenungan hari ini saya berikan tema Jangan Hanya Bicara. Yang diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, saya punya pengalaman yang cukup menarik yang bisa menjadi bahan refleksi dan perenungan bagi kita semua. Satu ketika saya mengenal seorang aktivis di sebuah gereja dan dia juga memangku jabatan gerejawi di gereja tempat ia melayani. Saya dan beliau saling mengenal ketika kami sama-sama punya hobi yang sama, yaitu hobi bermain badminton atau olahraga badminton. Dalam sebuah permainan, saudara-saudara sekalian, seorang bapak ini tiba-tiba mengalami keributan dengan orang lain, ya, yang menjadi teman bermainnya juga saat itu dalam sebuah lapangan, dan mereka meributkan satu perkara yang bagi saya sangat sederhana, yaitu apakah kok badminton itu in atau out. Tidak ada pertandingan saat itu, saudara-saudara sekalian, hanya olahraga biasa saja. Tetapi situasi semakin memanas ketika perkara in dan out itu tidak menemukan solusinya. Sampai akhirnya, saudara-saudara sekalian, konflik pun semakin memuncak dan keluar kata-kata kasar dari bapak aktivis tadi, yang mengatakan kalimat-kalimat yang tidak semestinya terlontarkan dari mulut seorang anak Tuhan. Sehingga membuat bapak yang menjadi lawan mainnya itu menjadi marah dan berkata dan berteriak di tengah-tengah lapangan saat itu, "Saya tidak menyangka mulut orang Kristen ini begitu kotor." Permainan itu selesai, saudara-saudara sekalian, tanpa pernah ada penyelesaian. Inilah realita yang seringkali kita alami, bahkan hadapi di tengah-tengah status kita sebagai pengikut Kristus. Kita hidup di zaman di mana orang sangat mudah sekali berbicara tentang kebaikan, tentang kasih, bahkan tentang Tuhan. Dan banyak juga yang terlibat dalam melayani Tuhan. Media sosial penuh dengan kata-kata bijak, saudara-saudaraku. Kutipan rohani dan motivasi iman setiap harinya, atau minimal hari Minggu, 1 minggu sekali. Sayangnya, tidak sedikit orang yang pandai bicara, tetapi sulit untuk melakukannya. Kita diingatkan kembali pada firman Tuhan hari ini, bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan saudara-saudara, Yesus tidak berkata supaya mereka mendengar kata-katamu yang baik. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan, melihat perbuatanmu yang baik. Artinya, iman sejati bukan hanya terdengar dari mulut saja, tetapi juga harus hidup dan terlihat dari sebuah tindakan yang nyata. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena yang pertama, dunia kita ini tidak butuh banyak kata, tetapi mereka butuhkan teladan nyata. Saudara-saudara, orang di sekitar kita tidak sedang mencari ceramah tambahan.
Mereka yang mereka butuh hanyalah contoh hidup yang nyata. Kita bisa berbicara tentang kasih setiap hari, tapi jika kita tidak mau mengampuni dan tidak bisa mengampuni, kata-kata kita kosong. Kita bisa berbicara tentang kejujuran, tapi jika kita ikut berkompromi, terang kita menjadi redup. Seseorang pernah berkata, saudara-saudaraku, kita bisa saja berkata-kata di atas mimbar dengan kata-kata yang manis, tetapi semua itu akan menjadi lebih kuat efeknya ketika itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah orang lain bisa melihat terang Kristus dari cara kita bekerja atau dari cara kita hidup, dari cara kita berbicara di rumah, dan dari cara kita memperlakukan orang lain? Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, terang tidak perlu banyak bicara, tetapi ia cukup bersinar. Coba bayangkan lilin di tengah ruangan yang gelap. Lilin itu tidak perlu berteriak, "Hei, aku terang." Ia cukup menyala dan kegelapan pun pergi. Begitu juga dengan kita. Jika kita menjaga dan memelihara hidup yang benar, jujur, penuh kasih, dan rendah hati, orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Bersinarlah saudara-saudaraku di tempat kerjamu. Bersinarlah di rumahmu. Bersinarlah di lingkunganmu. Karena terang yang kecil sekalipun bisa menuntun seseorang keluar dari kegelapan, melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, tindakan kita membawa orang memuliakan Tuhan. Yesus berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Artinya, setiap kali kita berbuat baik dengan hati yang tulus, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang memperkenalkan kasih Allah tanpa perlu banyak bicara. Saat kita menolong orang tanpa pamrih, kita sedang bersaksi. Saat kita mengampuni, kita sedang bersaksi. Saat kita tetap jujur meski rugi, kita pun sedang bersaksi. Dunia akan melihat perbedaan itu. Dan melalui hidup kita, mereka bisa mengenal siapa Yesus itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di akhir penutup renungan ini, dengarkanlah kalimat ini berbicara. Saudara, jangan hanya bicara tentang terang. Jadilah terang itu. Jangan hanya bicara tentang kasih, tunjukkanlah kasih itu. Jangan hanya bicara tentang iman, hidupilah iman itu. Mari kita jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang tidak hanya pandai bicara, tetapi juga kita pandai menghidupi apa yang kita bicarakan. Kita mampu melakukan apa yang kita yakini dan imani. Sehingga lewat hidup kita, orang lain bisa melihat Kristus dan memuliakan Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat ingat-ingatan kembali yang boleh Tuhan hadirkan lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya telinga kami boleh terbuka, hati kami boleh terbuka, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh hidup, kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya pandai bicara hal-hal rohani, tapi kami sungguh mampu menghidupi kerohanian spiritualitas Kristen yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami, bagi dunia hari ini. Kami mampu menjadi dan memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oh Tuhan, mampukan kami manusia yang lemah, kiranya kami boleh terus dimampukan, boleh terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati kita semua.